Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian tafsir pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, yaitu surat Al-Balad. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio dakwah yang lainnya dan juga para pemirsa Yofit TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas ayat nomor berapa? Lupa. Nomor ayatnya loh. Ayat berapa? Ayat 19. Apa bunyinya? Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami di sini siapa? Allah. Dan orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, faulaika hum ashabul masy'amah, maka mereka adalah golongan kiri. Pada pertemuan terakhir kita telah bahas arti dari kufur itu apa, dan kita juga sebutkan beberapa sampel tentang arti tersebut pada pertemuan terakhir. Berarti walladzina kafaru biayatina ini sudah kita bahas. Sekarang kita tinggal bahas potongan berikutnya. Apa itu? Ulaika hum ashabul masy'amah. Mereka adalah golongan kiri. Sekitar 1 bulan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa manusia pada hari kiamat nanti akan terbagi menjadi 3 golongan. Berapa golongan? 3. Yang pertama golongan kanan. Yang kedua golongan kiri. Yang ketiga? As-sabiqun al-muqarrabun, yaitu orang golongan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 golongan itu Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Surat apa? Al-Waqi'ah. Ayat 7 sampai 11. Allah berfirman, wa kuntum azwajan thalathah.
Nanti kalian pada hari kiamat akan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama siapa? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama adalah golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan. Golongan yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Yang kedua adalah golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri. Sudah berapa ini? 2. Golongan yang ketiga, was-sabiqunas sabiqun. Mereka yang segera untuk beriman kepada Allah. GPL. Apa GPL? Gak pakai lama. GPL itu jangan cuma makanan saja. Pesen di restoran, Mas GPL ya. Kalau sholat GPL enggak? Kalau dipanggil hayya 'alas shalah, GPL enggak? Enggak pakai lama. Ya, langsung. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Golongan yang ketiga ini golongan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira golongan ketiga sama golongan pertama levelnya tinggi mana? Yang ketiga. Golongan pertama sudah kita bahas. Hari ini kita akan bahas golongan yang kedua. Yaitu golongan kiri. Golongan ketiga kapan Ustadz? Wallahu a'lam. Mungkin kita bahas kalau sudah sampai surat Al-Waqi'ah. Ya. Kenapa kok dinamakan golongan kiri? Kenapa kok mereka dinamakan golongan kiri? Pertama, karena mereka ketika dibagi kitab catatan, mereka menerima, mengambil kitab catatan amalan itu dengan tangan kiri. Jadi sebab yang pertama, kenapa golongan tersebut dinamakan golongan kiri? Karena mereka mengambil buku catatan amalannya di hari kiamat dengan tangan kiri. Makanya dinamakan golongan kiri. Allah ceritakan kejadian tersebut dalam surat Al-Haqqah. Surat apa? Al-Haqqah ayat 25 sampai 29. Ayat pinten? 25 sampai 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang diberi kitab dengan tangan kirinya, alias ketika dibagi-bagi kitab catatan itu dia kok ngambilnya dengan tangan kiri. Apa yang terjadi ketika kitab itu dia terima dengan tangan kirinya? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka ketika dia mendapatkan buku itu dengan tangan kirinya, dia mengatakan, ya andaikan aku andaikan aku tidak menerima buku ini. Lebih baik aku enggak dapat. Walam adri ma hisabiyah, dan lebih baik aku tidak tahu bagaimana perhitungan amalanku. Karena dia paham betul, begitu dapat buku catatan pakai tangan kiri, itu pertanda baik atau buruk? Pertanda buruk. Ya. Rapot merah kalau istilah kita. Ya. Wah, daripada ngelihat kebakaran mendingan nggak usah ngelihat. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia masih ngomong lagi. Andaikan kematianku
itu adalah sesuatu yang menyudahi segala perkara. Jadi dia berharap mati selesai. Selesai apa? Selesai urusan. Seperti orang yang bunuh diri karena terjerat masalah. Dia pengen masalahnya selesai dengan cara bunuh diri. Apakah selesai masalah? Mulai masalah yang lebih besar. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kemudian dia masih ngomong lagi, ma aghna anni maliyah. Hartaku tidak bermanfaat sedikit pun saat itu. Jadi yang merasa bangga dengan apanya? Dengan hartanya. Kalau Anda tidak gunakan harta itu di jalan Allah, jangan harap nanti pada hari kiamat harta itu akan membantu. Tidak bermanfaat sama sekali. Hanya harta saja? Oh tidak. Halaka anni sultaniyah. Dan kekuasaanku sudah musnah. Yang sekarang petantang, petenteng dengan apanya? Dengan jabatannya. Setinggi apapun jabatan Anda nanti hari kiamat tidak ada manfaatnya. Kecuali seandainya jabatan tersebut digunakan untuk membela agama Allah. Digunakan untuk mengajak manusia, masyarakat beribadah kepada Allah. Bukan malah justru sebaliknya. Kekuasaan digunakan untuk membuat aturan-aturan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia yang kemungkinan besar nanti pada hari kiamat dia akan halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku sudah musnah. Ini sebab yang pertama. Kenapa kok mereka dinamakan golongan kiri? Karena apa tadi? Karena mereka mengambil buku catatan amalan pakai tangan kiri. Sebab yang kedua, karena mereka ketika diciptakan oleh Allah, mereka berada di sebelah kirinya Nabi Adam. Di sebelah kirinya Nabi Adam. Kalau golongan kanan berarti di sebelah kanannya Nabi Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu Adam hina khalaqahu fadaraba katifahu al-yumna fa akhraja dzurriyyatan bayda'a ka'annahu mudzdar. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menepuk pundak kanannya Nabi Adam. Pundak kanan. Kemudian muncullah keturunan-keturunannya yang warnanya putih. Ini yang di mana? Yang di mana? Sebelah kanan. Wa dharaba katifahu al-yusra fa akhraja dhurriyyatan sauda'a ka'annahumul humam. Kemudian ditepuk pundak kirinya Nabi Adam. Lalu dikeluarkan keturunan Nabi Adam ditaruh di sebelah kiri dan warna mereka hitam seperti hitamnya arang. Yang satu di mana? Kanan. Yang satu di kiri. Faqala lilladzi fi yaminihi. Allah berfirman kepada yang di sebelah kanannya, ilal jannati wala ubali. Kalian bakalan masuk surga. Aku tidak peduli. Ini yang sebelah mana? Kanan. Wa qala lilladzi fi kaffihi al-yusra ilan nar wala ubali.
Kemudian Allah berfirman kepada yang di sebelah kirinya Nabi Adam, kalian akan ke neraka dan aku tidak peduli. Kulo kalian jenengan sing pundi? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang di kanan. Kenapa mudah-mudahan Ustaz? Kok pasti yang di kanan? Karena kita tidak tahu. Kenapa kita ada harapan di sebelah kanan? Kenapa kita ada harapan bahwa kita termasuk yang di kanan? Karena sekarang kita sedang di jalan yang benar. Jenengan sekarang di mana? Masjid. Ngapain? Ngaji. Karena ada orang sebagian ke masjid bukan untuk ngaji. Buat apa? Anak si nyolong sandal. Ada yang ke masjid ngincer orang bawa tas. Ada yang ngincer orang bawa HP. Bayangkan, ke masjid niatnya nyopet. Ada? Ada manusia yang seperti itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau ada, mudah-mudahan taubat malam ini. Amin. Ya. Kenapa kita ada harapan mudah-mudahan kita termasuk yang di sebelah kanan? Karena sekarang kita insya Allah sedang di jalan kanan. Jalan kanan itu ya ngaji, pergi ke masjid, sholat. Ya. Maka kalau sudah berada di jalan kanan, nggak usah pindah ke kiri. Ya. Berapa enak ngaji, mendingan dugem. Apa dugem? Dunia gemerlap. Ya. Jangan. Jadi ini sebab yang kedua. Kenapa kok dinamakan golongan kiri? Sebab yang ketiga, kata sebagian ulama tafsir, adalah karena nanti pada hari kiamat mereka disuruh jalan kemana? Ke kiri. Kenapa? Nanti pada hari kiamat mereka disuruh jalan ke kiri. Kalau ke kiri kemana? Ya kemana lagi? Kalau bukan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa sebab ini? 3 sebab. Coba diulangi yang pertama. Karena mereka dapat buku catatan pakai tangan kiri. Yang kedua, karena mereka diciptakan di sebelah kirinya Nabi Adam. Yang ketiga, nanti di hari kiamat mereka disuruh berjalan ke sebelah kiri menuju ke neraka jahanam. Apa kerugian yang didapat oleh golongan kiri? Apa kesusahan yang akan menimpa mereka saat mereka dapat kitab pakai tangan kiri? Yang pertama, yang akan mereka dapatkan manakala mereka termasuk golongan kiri adalah ancaman ketika sakaratul maut. Apa yang mereka dapatkan? Ancaman ketika sakaratul maut. Dan ini bertolak belakang dengan golongan kanan. Masih ingat dulu kalau golongan kanan, apa yang mereka dapatkan ketika sakaratul maut? Selamat. Ucapan selamat. Ucapan selamat dari siapa? Dari malaikat. Kalau golongan kiri boro-boro ucapan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 22. Surat apa? Al-Furqan. Ayat pinten? 22. Yauma yarawnal malaikata
orang-orang kafir ketika mereka sedang sekarat, mereka melihat para malaikat. La busyra yawma idzin lil mujrimin. Malaikat berkata, tidak ada kabar gembira buat orang-orang jahat. Tidak ada ucapan selamat buat orang-orang jahat. Di dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Syekh Al-Albani, disebutkan rinciannya. Jadi ketika orang kafir dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Akan turun malaikat dari langit yang berwajah hitam. Ma'ahumul musuh, membawa kain kafan yang kasar. Fayajlisuna minhu maddal basar. Berapa jumlah malaikat yang berwajah hitam tersebut? Kata Nabi SAW, malaikat itu duduk sepanjang mata memandang. Berapa jumlahnya? Dikelilingi malaikat-malaikat berwajah hitam sepanjang mata memandang. Ketika malaikat-malaikat tersebut sudah mengelilingi jasadnya orang kafir tadi, Nabi SAW melanjutkan, thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Turunlah malaikat pencabut nyawa, dan dia mengambil posisi pas di atas kepala orang kafir tadi. Fayaqul, malaikat pencabut nyawa itu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa yang kotor, wahai nyawa yang hina, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab. Keluarlah engkau dari tubuh ini untuk menjumpai kemurkaan dan amarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada kabar gembira. Yang ada adalah ancaman. Kamu keluar, setelah keluar dari tubuh ini kamu akan menjumpai kemarahan dan kemurkaan dari Allah. Fatafarraqa fi jasadihi. Nyawa yang sudah siap di mana? Kerongkongan, tinggal keluar ketika mendengar bentakan dari malaikat pencabut nyawa, maka nyawa tersebut masuk lagi. Masuk kemana? Masuk ke tubuhnya. Harusnya kan sudah tinggal keluar. Sudah terkumpul di mana? Di kerongkongan. Begitu mendengar ancaman tadi, maka dia lari, tunggang langgang masuk lagi ke tubuh. Alias balelo. Alias gak mau keluar. Ngefek. Ngefek. Maksudnya ngefek gak jadi keluar. Ngefek atau tidak? Gak ngefek. Malah kemudian kata Nabi SAW, fayantazi'uha, maka malaikat pun mencabut dengan paksa. Karena disuruh keluar baik, enggak baik-baik tadi. Disuruh keluar, enggak mau keluar, kok malah masuk lagi. Fayantazi'uha, maka dicabut nyawa tersebut dengan paksa. Kama yuntaza'u as-suffudu minas sufil mablul. Seperti dicabut atau ditariknya besi yang berjeruji
ketika besi itu tersangkut di kapas yang basah. Besi berjeruji kesangkut di kapas. Kan sulit kan? Tapi dengan paksaan akhirnya kecabut. Tercerabut seluruh saraf-saraf dan urat-urat yang ada di tubuhnya. Cukup sampai di situ? Oh tidak. Masih ada yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93. Surat apa? Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Andaikan engkau menyaksikan bagaimana orang-orang yang zalim kesakitan ketika sakaratul maut. Hati-hati dengan perbuatan zalim. Entah itu zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, maupun zalim kepada manusia yang lain. Mereka akan kesakitan ketika sakaratul maut. Kenapa? Wal malaikatu basitu aydihim. Ketika mereka sedang sakaratul maut, mereka kesakitan karena malaikat memukuli mereka dengan tangan-tangannya. Digebuki. Siapa yang gebuki? Malaikat. Digebuki sama manusia saja sakit. Apalagi digebuki sama malaikat. Wal malaikatu basitu aydihim. Kemudian setelah itu malaikat sambil gebuki mengatakan, akhriju anfusakum. Keluarkan nyawamu. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Hari ini kalian akan diganjar dengan siksaan yang menghinakan kalian. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Karena dahulu kalian suka berbicara tentang Allah enggak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kalian sombong dengan ayat-ayat Allah. Sudah dijelaskan seperti ini ayat Qur'annya malah nolak. Sudah dijelaskan hadis Rasul seperti ini malah nolak. Bocah wingi sore ngerti apa? La haula wala quwwata illa billah. Ini kerugian yang pertama. Apa tadi? Ancaman ketika sakaratul maut. Kerugian yang kedua, proses hisab yang sulit. Apa yang kedua? Proses hisab yang sulit. Hisab itu apa toh? Penghitungan amal. Gak tahu kalau masih pada ingat pada pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya bulan kemarin, kita telah sampaikan bahwa golongan kanan itu mereka akan mengalami proses yang ringan, yang gampang. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Golongan kanan itu alias yang mendapatkan kitab catatan dengan tangan kanannya akan diproses hisabnya, penghitungannya dengan proses yang gampang. Ini golongan kanan, berarti golongan kiri kebalikannya. Mereka akan diproses dengan hisab yang sulit. Apa itu Ustaz hisab yang sulit? Dicecer. Akan dicecer detil semuanya. Apa yang dia kerjakan. Surat Al-An'am ayat 30. Surat apa? Al-An'am ayat 30. Allah berfirman, "Walau tara idz wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq." Andaikan kalian melihat bagaimana orang-orang kafir mereka disuruh berdiri di hadapan Allah. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Alaysa hadza bil haqq?"
Bukankah proses ini benar-benar ada? Karena ketika di dunia mereka nggak percaya. Urana mati ya bubar. Mati ya wis. Ngapain capek-capek beramal? Ngapain capek-capek sholat? Nanti seandainya sudah capek-capek sholat, ternyata hari kiamat gak ada surga, gak ada neraka, gimana? Gimana? Jadi kan kalau ditanya kayak gitu, gimana jawabnya? Kesel-kesel ngaji, jebule orang anak surga, gimana? Ya dibalik aja pertanyaannya. Kalau ternyata ada, gimana? Wis orang ngaji, orang sholat, ya. Dan pasti ada. Ini contohnya. Yang ngabarkan tadi siapa? Allah. Yang ngabarkan bahwa nanti orang-orang kafir pada hari kiamat akan disuruh berdiri di depan Allah. Kemudian ditanya, "Alaysa hadza bil haq?" Bukankah ini benar-benar ada? Siapa yang menyampaikan itu? Allah. Mungkin enggak Allah bohong? Tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala berdusta. Maka begitu dicecar sama Allah Subhanahu wa taala, "Alaysa hadza bil haq?" Bukankah ini benar-benar ada? Qalu bala wa rabbina. Maka mereka pun menjawab, "Iya, wahai Allah." Lemes sudah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Qala fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Sekarang rasakan akibat dari pengingkaran kalian. Rasakan siksaan atas pengingkaran kalian tentang adanya kejadian pada hari ini. Ini proses hisab yang sulit. Dan salah satu yang membuat sulit adalah karena seluruh anggota tubuh kita disuruh ngomong kecuali mulut. Itu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Surat nopo? Yasin. Kok wis hafal? Ayat pinten? Ayat pinten? Ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini mulut-mulut mereka kami kunci. Kalau di dunia kan masih bisa bersilat lidah. Di hadapan hakim masih bisa bohong. Ya. Di hadapan orang lain masih bisa berkelit. Itu di mana? Di dunia. Di akhirat tidak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang disuruh ngomong siapa? Tangannya. Si ngomongnya kepriwe Ustaz? Itu enggak penting untuk jenengan pikirkan. Karena itu bukan urusannya jenengan. Allah bisa enggak nyuruh tangan ini ngomong? Gampang banget buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusannya Allah. Allah yang akan membuat tangan ini menjadi bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kakinya juga bersaksi. Mulut boleh mengatakan, "Kamu tadi kemana?" Ngaji. Kakinya, "Enggak kok." Kemana? Ke diskotik. Ke diskotik ngakunya ngaji. Itu di dunia boleh, bisa. Bukan boleh, bisa. Di dunia bisa itu ngomong. Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan
dilakukan oleh kaki. Nanti pada hari kiamat gak bisa. Karena mulutnya dikunci, yang disuruh ngomong adalah kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki mereka akan bersaksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan itu seluruh nikmatnya akan ditanya sama Allah. Jadi nikmat yang kita dapatkan ketika di dunia, yang kecil-kecil, yang besar-besar, nanti akan ditanya. Dan untuk apa nikmat tersebut? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayalqal 'abda fayaqul." Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menemui para hambanya. Kemudian Allah berfirman, "Alam ukrimka wa usawwitka wa uzawwijka." Bukankah aku, kata Allah, telah memuliakanmu, telah membuatmu memiliki kedudukan, telah memberikan kepadamu pasangan, engkau bisa menikah. Wa usakhir lakal khayla wal ibil. Dan aku juga telah memberikan kepadamu kendaraan. Karena saat itu kendaraannya kuda, onta, maka yang disebutkan adalah kuda dan onta. Bukan berarti sekarang kita itu naiknya motor terus enggak ditanya. Oh, hadisnya menyebutkannya kuda sama onta. Aku enggak pernah kok naik kuda sama onta. Ini menjelaskan tentang nikmat berupa kendaraan. Ini cuma sampel saja. Bukan berarti kemudian, oh saya naiknya Pajero kok. Enggak ditanya. Ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzarka tar'as wa tarba'. Dan aku biarkan engkau menjadi pemimpin. Semuanya akan ditanya sama Allah, dicecer. Itu buat apa? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi. Setelah ditanya sama Allah Azza wa Jalla, bukankah kami telah berikan bukankah kami telah berikan itu? Iya wahai Rabbi, iya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, afadhananta annaka mulaqi. Apakah dahulu ketika di dunia engkau mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, engkau sempat berpikir bahwa nanti pada hari kiamat engkau akan bertemu denganku? Fayaqulu la. Enggak wahai Rabbi. Dia enggak kepikir karena sibuk dengan dunianya. Maka kemudian Allah mengatakan, fa inni ansaka kama nasitani. Sekarang aku akan abaikan kamu sebagaimana dulu kamu mengabaikan aku. Sekarang aku akan lupakan kamu. Aku tidak akan pedulikan kamu sebagaimana dahulu kamu tidak pedulikan aku. Sebagaimana dahulu engkau dipanggil untuk salat dan kamu tidak mau untuk memenuhi panggilan tersebut. Sekarang balasannya, aku tidak akan pedulikan kamu. Sebagaimana dahulu engkau kuperintahkan untuk sujud, kuperintahkan untuk membayar zakat, kuperintahkan untuk belajar agama, tapi engkau abaikan, maka sekarang aku abaikan engkau. Di proses hisab yang sulit. Kemudian Nabi melanjutkan cerita orang kedua, mirip cerita orang yang ketiga. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bukankah kamu sudah dikasih ini, sudah dikasih ini, sudah dikasih ini? Buat apa coba? Ternyata orang yang ketiga mengatakan, ya Rabbi amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairin mastata'. Orang yang ketiga ini jawabannya beda. Jawabannya, bukankah kami telah beri nikmat? Iya. Buat apa nikmat tersebut? Wahai Rabbi, aku gunakan untuk beriman kepadamu, kepada kitab-kitabmu, kepada para rasulmu. Aku sholat, aku puasa, aku sedekah. Disebutkan seluruh kenikmatan, seluruh amal-amal kebajikan yang dia pikir sudah dia lakukan.
Maka kemudian Allah mengatakan, hahuna, sini. Kemudian Allah melanjutkan, al-ana nab'atsu syahidana 'alaik. Sini, kamu jujur atau tidak jujur, kami akan datangkan saksi-saksi kami. Maka dia pun berpikir, siapa saksi-saksinya? Kemudian tiba-tiba mulutnya tidak bisa berbicara. Fayukhtamu ala fihi. Tadi kan dia ngomong, oh saya gini. Sempat-sempatnya bohong. Kapan? Di hadapan Allah. Maka tiba-tiba mulutnya dikunci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa 'idhamihi intiqi. Setelah mulutnya dikunci, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada pahanya, kakinya. Allah berfirman kepada dagingnya. Allah berfirman kepada tulangnya, bicaralah kalian. Itu saksi-saksinya. Fatantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa 'idhamuhu bi'amalih. Maka akhirnya pahanya, kakinya, dagingnya, tulangnya, semuanya berbicara. Fadzalikal munafiq. Itulah orang munafik. Orang munafik salat napa mboten? Salat. Haji napa mboten? Haji. Malah ndian ping kopang kapi. Umrah napa mboten? Umrah. Akan tetapi bukan karena Allah, tapi karena kepentingan duniawi. Dia melakukan ibadah tersebut cuma karena pencitraan. Ngertos pencitraan? Nopo pencitraan? Ben keton apik anwar pilihan. Na'udzubillahi min dzalik. Kerugian yang ketiga apa? Ini yang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.